Assalamualaikum semuanya. Kali ini mau memperbaiki kipas angin mereknya Sanex. Keluarnya tidak mau berputar kipasnya. Ini kalau dihidupkan dia seperti ini, tapi dia bisa geleng-geleng, bisa tengok-tengok tuh. Tapi dinamo kipasnya sendiri yang memutar baling-baling ini tidak berputar. Baiklah, langsung aja kita cek dulu apanya yang rusak. Kita bongkar dulu dari tutup bawahnya ini untuk mengukur dinamonya, lilitannya. Kita lihat diukur dari sini. Dan ini sudah posisi terbuka. Sekarang kita ukur dulu menggunakan alat ukur ohm. Jadi kita ukur dulu dari speednya ini, biru, putih, dan merah. Apakah dia saling berhubungan atau tidak? Kita ukur. Antara biru ini kecepatan paling rendah, dia berhubungan. Terus kita ukur juga putih sama merah berhubungan, otomatis biru sama merah pun berhubungan. Berarti lilitannya masih posisinya tersambung. Tapi tersambung belum tentu bagus, kadang-kadang tersambung tapi kondisi lilitannya sudah short atau konslet. Dan ini kita ukur juga yang kabel warna hitam. Kabel warna hitam ini dia di sini ada dua kabel warna hitam, satunya yang ke posisi buat tengok-tengok ini ada di sini saklarnya. Satu lagi yang gabung di ini nih, di 4 kabel ini, 1 2 3 4. Dan ini yang kabel hitam ini yang ke arah dinamo ini yang kita ukur. Kita buka dulu ininya, selongsongnya ini. Kita ukur ke kabel yang lain, yang speed ini masih tersambung. Jadi kabel hitam kondisi gulungannya tersambung semua dengan kabel hitam ini. Kecepatan ini speednya masih tersambung ke kabel setrum. Nah, ini kenapa tidak berputar? Apa karena saklarnya saja yang belum tertarik? Masalahnya diputar dari depan ini nggak bisa terputar. Tapi ini benangnya sudah putus. Coba kita ditarik sekali. Coba kita nyalakan. Kita ambil ininya dulu. Masih belum mau berputar juga. Nah, ini baru tengok-tengoknya emang dari tadi nggak bermasalah. Nah, ini kita telusuri lagi kenapa dia belum bisa berputar. Apa mungkin kapasitornya atau bushingnya. Lalu kita buka dulu tutup belakang sini, dan keranjangnya ini kita buka dulu, penutup baling-balingnya ini. Kita coba putar dari sini. Putarannya agak berat, harus agak bertenaga baru dia bisa berputar. Nah, ini apakah bushingnya yang bermasalah? Sementara kita tetesin minyak dulu. Kalau emang bisa berputar berarti benar bushingnya
juga bermasalah. Ini udah kita buka dan mau kita suapin sama oli dia di sebelah sini. Setelah dikasih oli, kita putar-putar dulu supaya olinya masuk ke dalam. Dan ini sudah agak ringan putarannya. Kita kasih oli dulu untuk melihat apakah dinamonya masih bisa hidup apa enggak. Setelah dia posisi putarannya lancar, kita tes dulu dinamonya dengan cara kita hidupkan. Kita colokin ke listrik. Ternyata dia mau berputar. Ini saya coba kasih biar kelihatan dulu kalau dia itu berputar. Ini sudah saya ikatkan isolasi di sini, jadi kalau dia berputar kelihatan dari kamera. Ternyata dia mau berputar meskipun belum cepat putarannya, masih agak lambat. Berarti bagus, ini dinamonya bagus, kapasitornya bagus. Kapasitornya ada di sini, dia bagus. Artinya kita cuman perlu mengganti bushing. Bushingnya kita ganti depan belakang. Jadi tinggal kita buka ini keempat bautnya yang ada di tiap pojok dinamo ini. Kemudian kita lepaskan pelan-pelan aja seperti ini, dan kita lihat ternyata yang kering, yang aus ini, yang belakang ini tuh kelihatan sekali. Ini ada gram-gram besinya ini tuh, seperti itu dia. Sedangkan yang depan ini relatif masih mulus. Ini tadi saya kasih oli masih mengkilat ya. Jadi ini aja yang perlu diganti, yaitu bushingnya. Sebenarnya diganti yang belakang cukup, cuman ini biar awet kita ganti depan belakang. Kita buka aja pelan-pelan menggunakan obeng min. Tinggal yang satu ini agak keras. Nah, ini kayak bisa. Kemudian kita siapkan bushingnya. Ini bushingnya ada di sini dia. Ini kelihatan sekali, busanya pun kering karena panas dia. Putarannya menyebabkan dia panas, gesekan karena kering. Ini aslinya dia seperti ini, dia bahannya besi. Kelihatan warnanya putih keabu-abuan. Dan ini mau saya ganti yang bahannya kuningan. Ini ada semacam apa namanya, coakan ini. Ada beberapa ini untuk jalannya oli supaya dia lancar ke asnya yang tadi. Jadi as ini perlu dilumasi. Pelumasannya dia dari busa ini, dan busa ini dibanjiri oleh oli, kemudian dikasih coakan-coakan seperti ini supaya dia mudah mengalir. Jadi fungsinya coakan ini bukan sembarang asal dibikin hiasan, tapi emang ada tujuannya. Nah, ini kita ganti yang model seperti ini. Nah, kita ganti, terus kita siram oli. Nah, kita siram oli, baru kita tutup lagi.
tutup, terus kita kunci. Nah, seperti itu prosesnya, penggantiannya depan belakang sama. Sekarang kita kunci ini, baru kita ganti yang belakang. Nguncinya harus benar-benar ngepres ya, kalau perlu kita kasih tatakan palu di bawahnya seperti ini, terus kita tekan biar supaya dia nguncinya benar-benar kuat. Nah, seperti itu. Kita tes dengan obeng, kita goyang kanan kiri, kita putar-putar. Nah, dia ngepres dia. Emang dia bisa fleksibel ke kanan atau ke kiri seperti ini, tapi dia terjepit dengan kuat supaya kalau kipasnya dihidupkan tidak dengung. Soalnya kalau dia kendor, tidak terjepit dengan kuat, asnya ini bisa ketarik karena ininya kendor nih, nggak jepit. Jadi ya cuman dengung aja, ngejam bahasanya itu. Kalau seperti itu bisa dengung tapi nggak bisa muter. Itu salah satu penyebabnya seperti itu. Selain penyebab dia sendiri, bushingnya ini oblak, bisa juga ngejam, artinya lubangnya udah membesar, itu bisa juga menyebabkan ngejam, nggak memutar, dengung aja. Untuk penggantian bushing yang belakang kita perlu lepaskan ininya dulu, baru kita ganti. Kita lepas dulu dari sini, kita pakai obeng min seperti tadi. Jadi setelah diganti dua-duanya menggunakan bushing yang baru, sekarang kita coba putar pelan-pelan pakai tangan. Ternyata sudah lancar. Kita coba nyalakan, putarannya lebih kencang dan suaranya lebih halus. Dan ini dinamo untuk tengok-tengoknya pun berputar dengan baik. Emang dari tadi juga nggak ada masalah. Jadi kenapa dia tengok-tengok tapi baling-balingnya nggak berputar? Ternyata dia punya dua dinamo. Yang ini masih bagus, ini tadi yang macet. Sekarang kita rapikan lagi ke kipasnya. Ini sekarang sudah kita rakit semua, tinggal kita coba. Dan ini putarannya sudah kencang, anginnya kencang, tengah-tengok pun lancar. Jadi terakhir tinggal kita ganti talinya yang putus tadi, baru selesai. Untuk itu semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.